Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina jalla wa ala wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah, atau dalam terjemahannya ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di kitab berikutnya. Kita akan masuk di pembahasan fikih, larangan-larangan seputar pembahasan fikih, yaitu di pembahasan al-wudu, di bab al-wudu di nomor yang ke-54. Ya, betul ya. Nah, kadang libur lupa. Taib arba'ah wa khamsun, yang ke-54 kata beliau, babun nahyi anil wudu'i bi fadli wudu'il mar'ah. Babun nahyi anil wudu' bi fadli wudu'il mar'ah. Ini beliau akan membahas tentang adanya larangan berwudu dengan sisa air wudu wanita. Adanya larangan didapatkan di dalam beberapa riwayat larangan berwudu dengan sisa air wudu wanita. Taib. Walaupun di sini tidak lepas dari khilafnya para ahli ilm, para ulama dalam pembahasan fikih, hampir tidak ada di dalamnya melainkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kita berusaha untuk menempuh pendapat yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati makna hadis, atau melihat dari hadis yang paling sahih dan seterusnya yang disebutkan kaidah-kaidahnya oleh para ulama. Taib. Maka dalam pembahasan ini beliau membawakan beberapa dalil sebagaimana biasanya. Yang pertama adalah riwayat dari Al-Hakam Ibnu Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anil Hakami Ibnu Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatawadda ar-rajulu bi fadli wudu'il mar'ah. Kata Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berwudu dengan sisa air wudu wanita. Nah, hadis ini kalau kita ingin melihat catatan kaki yang ditulis oleh penulis di sini, ya ini Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, beliau memberikan komentar ataupun ta'liq terhadap hadis ini. Kata beliau, hadis sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Daraqutni, Baihaqi,
dan riwayat-riwayat yang lain dari jalur Abu Hajib dan Al-Hakam. Saya katakan sanad hadis ini sahih, perawi-perawinya thiqah, dinyatakan sahih juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan guru kami Syekh Al-Albani rahimahullah serta yang lainnya. Jadi ada khilaf juga para ulama tentang hadis ini. Tapi kebanyakan menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, mayoritas ulama hadis khususnya dari kalangan muhaddits, ya muhaddisin menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya seperti yang disebutkan di sini, Al-Hafidz berkata dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Taib. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, ya. Dha'afahu ba'dul ulama. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Maka nanti akan kita lihat beberapa fikihnya para ulama dan khilafnya di antara mereka tentang masalah ini. Nah, adapun beliau meletakkan ini dalam pembahasan di Mausu'atul Manahi Syar'iyyah karena beliau menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Karena konsekuensi seorang alim ketika sudah menyatakan hadis itu adalah hadis yang sahih, maka bisa diambil ilmu darinya, bisa disimpulkan fikih darinya. Ya, taib. Karena dia meyakini hadis ini dari beberapa jalur, dari banyak jalur didapati hadis ini adalah hadis yang sahih. Taib. Kemudian dikuatkan lagi dengan beberapa riwayat berikutnya, yaitu dari Humaid Al-Himyari. Qal laqitu rajulan sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam 4 sinin kama sahibahu Abu Hurairah. Qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yakhtarifa jami'an. Ikhtarafa, ini dari gharafa sehingga dikatakan ighrafah atau mighrafah, ya. Apa mighrafah? Gayung, ya. Kalau ikhtarafa menciduk gitu, nah, ciduk cek. Nah, gitu ya. Wal yakhtarifa jami'an. Taib. Dari Humaid Al-Himyari, dia berkata, aku telah bertemu dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani Nabi, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 4 tahunan, sebagaimana Abu Hurairah yang telah menemani atau menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari sisa, ya, airnya laki-laki, dari sisa air mandinya laki-laki. Melarang kaum wanita mandi dengan menggunakan bekas mandinya kaum laki-laki dan sebaliknya. Ya, melarang kaum laki-laki mandi, ya, mandi yang dimaksud di sini juga mandi junub. Ya, karena para ulama tidak membedakan, artinya tidak mengkhususkan ketika di sana bolehnya atau terlarangnya, ataukah boleh memakai sisa air mandi janabah. Maka hal itu juga berlaku ketika membahas tentang wudu. Karena kedua-duanya adalah amalan yang mengangkat hadas. Kedua-duanya adalah amalan yang mengangkat hadas. Ya, baik itu hadas besar dengan ikhtisal, dengan mandi, atau mengangkat hadas kecil dengan wudu. Ya, pengganti dari keduanya adalah tayammum. Ya. Maka wudu dan mandi ini dia adalah 2 amalan atau penggantinya tadi dengan tayammum sebagai pengganti untuk mengangkat hadas. Dan hadas itu adalah sifat yang menghalangi ibadah, bukan zat. Ya. Jadi dia bukan untuk menghilangkan zat, tapi dia untuk mengangkat sebuah sifat yang enggak kelihatan. Jadi ada sifat yang menghalangi kita untuk ibadah, namanya hadas. Itu harus diangkat. Dengan apa? Dengan kaifiyat. Makanya wudu dengan mandi ataupun tayamum itu ditentukan dengan kaifiyat.
bukan sekuat apa Anda menggosoknya, bukan. Ya. Karena bedakan antara izalatun najas dengan raf'ul hadas. Paham? Bedakan menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Kalau menghilangkan najis, najis itu zat, kelihatan, ada tahi di sini. Nah, itu memang harus digosok sebersih-bersihnya, disiram, gosok, siram sampai hilang baunya, ya, hilang warnanya, hilang rasanya. Dirasain gini. Ya, walaupun sebagian fikih ya seperti itu ya, madhab ya sampai dirasain, disuruh dirasain. Taib, jadi itu harus dibedakan. Ada sebagian orang tidak terima ketika ada yang berwudu satu kali. Ya, apa sah begitu ya satu kali? Apa bisa hilang najisnya? Loh, nggak paham. Pahami dulu antara hadas dan najas. Ya, pahami dulu antara hadas dan najas. Kalau hadas itu dia hanya mengangkat sifat, yang kita sempurnakan kaifiatnya saja. Apa kaifiatnya? Kalau wudu, meratakan air ke seluruh anggota wudu, bukan ke seluruh anggota tubuh. Itu mandi namanya. Ya, kalau mandi junub, mandi janabah, meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, cuma diratakan saja. Adapun dalq menggosok itu adalah penyempurnanya saja, kadang digosok. Yang penting ketika air sudah menyentuh seluruh anggota wudu, maka terangkatlah hadas. Tidak harus 3 kali. 3 kali paling sempurna, tapi boleh minimalnya satu kali. Oke? Ya, jadi nggak harus pure. Kadang ada gitu kan, saking dia terkena syak, kan ada orang terkena ragu-ragunya itu kelewatan. Ya kan? Supaya betul-betul sah. Ya kan, rambut yang disuruh diusap itu disiram pus, gitu ya. Karena kena penyakit apa? Ya, kena penyakit ragu-ragu, was-was syaitannya itu kuat sekali mengganggu dia. Padahal kalau kita mau melihat sunnah, bagaimana Nabi SAW berwudu dengan sederhana. Taib, jelas ya. Jadi hadis yang kita bahas di sini kadang dibawakan oleh para ulama tentang mandi. Padahal yang dibahas di sini larangan berwudu dengan sisa wudu wanita. Tapi kadang-kadang hadisnya yang dibawakan nanti itu berkaitan dengan mandi janabah, mandi junub. Kenapa? Karena keduanya ada sisi kesamaan, sama-sama mengangkat hadas. Ketika tidak ada dalil yang membedakannya, maka kembali ke hukum asal, ini hukumnya sama. Ya, tatkala sisa air mandi junub bisa dipakai oleh yang lainnya untuk mengangkat hadas juga, untuk mandi junub juga, maka wudu juga demikian, kan begitu. Ketika salah satu dari keduanya ada larangan, maka berlaku larangan itu bagi yang lainnya. Wadih, paham? Enggak? Paham ya? Makanya nanti ya ini pada hadis kedua, coba perhatikan hadis kedua. Hadis kedua ini berkaitan dengan mandi yang dibawakan di sini. Yang pertama berkaitan dengan wudu. Jadi tidak ada pertentangan pula kedua-duanya. Karena beliau di sini penulis ingin membawakan bahwa ada larangan ya laki-laki berwudu dengan sisa wudunya wanita. Untuk memperkuat dalil ini, karena ada perbedaan para ulama dalam masalah tashih dan tad'ifnya, maka beliau bawakan hadis yang berikutnya sebagai penguat, walaupun hadis berikutnya berbicara tentang mandi janabah yang sama-sama keduanya mengangkat hadas. Taib. Sehingga di sini dari Humaid Al-Himyari dia berkata, aku bertemu seorang sahabat Nabi yang telah menemani Nabi 4 tahunan sebagaimana Abu Hurairah. Dia mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi janabah dengan sisa air mandi janabahnya laki-laki dan sebaliknya. Lalu apa Nabi SAW dalam hadis ini memberikan solusi, liyaghtarifa jami'an, hendaknya keduanya sama-sama menciduk barengan. Kalau yang satu duluan
ya mandi. Nah sisa air mandinya ini nggak boleh dipakai orang yang kedua. Tapi kalau bareng-barengan maka boleh. Ya, maka boleh. Taib. Nah, di situ maksudnya di sini hadisnya. Jelas hadis ini dulu, jelas dulu hadis ini ya. Jelas ya, dari redaksi hadis ini bisa kita dapati di sini ya sedikit fikihnya. Nanti akan diuraikan oleh penulis di sini. Taib. Kemudian kita masuk ke fiqhul bab. Kandungan bab. Kata beliau, an-nahyu 'anil wudu'i wal ghusli bi fadli ma'il mar'ah. Nah ini dia. Ya, maka kandungan bab yang bisa disimpulkan di sini yang pertama kata beliau adanya larangan berwudu ataupun mandi. Ya, berwudu ataupun mandi. Ketika disebut mandi di sini paham ya, bukan mandi biasa tapi mandi janabah, mandi yang mengangkat hadas besar, hadas akbar. Ya, karena dia penghalang ibadah. Enggak bisa kita ibadah kecuali sifatnya ini terangkat hadas. Nah, maka kata beliau adanya larangan berwudu ataupun mandi dengan sisa air yang digunakan oleh kaum wanita. Ya, berdasarkan dua hadis yang disebutkan tadi, baik yang pertama ya dari sahabat Al-Hakam bin Amr dan dari ya Humaid Al-Himyari. 6. Kemudian kandungan bab yang kedua. Perhatikan pelan-pelan saja, kan begitu ya, pelan-pelan supaya enggak terpelilit. Ya, agak muter-muter ini. Ini fikih ya gitu ya. Yang kedua, ada beberapa hadis lainnya yang kelihatan bertentangan dengan hadis di atas. Nah, ini faedah yang kedua atau kandungan bab yang kedua kata beliau, warodat ahaditsu ukhar zahiruha yu'aridu ahaditsal bab. Ada beberapa hadis yang lainnya yang memang terlihat kontras. Ya, ta'arud. Yu'aridu ahaditsal bab, bertentangan dengan hadis yang sedang dibahas. Dalam hadis-hadis yang dibawakan tadi dalam pembahasan adalah hadis-hadis berkenaan adanya larangan menggunakan air untuk wudu ataupun untuk mandi yang bekas pemakaian kaum wanita. Tapi ada hadis-hadis yang bertentangan dengan apa yang kita bacakan tadi. Apa di antaranya kata beliau nih, lihat. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para wanita dan laki-laki wudu bareng sama-sama. Bahkan di sana ada riwayat yang lain dan sahih riwayatnya, diriwayatkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah. Di sana disebutkan ya min ina'in wahidin. Kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dalam riwayat Imam Abu Daud diberikan tambahan lagi, nudli fihi aidina. Masing-masing kami menjulurkan tangannya cep di bejana itu. Ya, berwudu bareng. Jadi ada bejana, ada laki-laki, ada perempuan di situ. Ya. Baik yang mahram ataupun yang bukan mahram, yang masih keluarga ataupun bukan, ikhtilat. Loh, berarti boleh ikhtilat. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, jangan langsung mencaplok hadis saja. Ini ada dalil nih, pas ini dalil yang membolehkan ikhtilat, terjadinya campur baur. Para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis tadi, ya, karena hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam Fathul Bari, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kejadian yang disebutkan dalam hadis ini sebelum turunnya ya perintah hijab. Ya, ayat-ayat tentang hijab. Ya, jadi waktu itu belum ada larangan ikhtilat.
sebelum turunnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhijabnya para wanita, membatasi diri dengan laki-laki, sehingga pada waktu itu mereka pun ketika wudu ya berbarengan. Jadi pisahkan antara masalah ikhtilat dengan masalah sisa air wudu. Oke, jelas? Nah, jelas seperti itu ya. Sehingga kalau ada yang ingin membawakan ini, oh ini berarti boleh dong ikhtilat, maka kita katakan iya, di awal Islam masih dibolehkan bercampur baurnya laki-laki dengan wanita. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu juga dikuatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam beberapa penjelasannya. Nah, adapun mengenai menggunakan sisa air wudu kaum wanita, maka dari sini bisa kita dapati bahwa pada waktu itu tidak ada masalah dan tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini seakan-akan bertentangan dengan hadis-hadis yang kita bawakan tadi sebagai pembahasan ini. Yang tadi dari Al-Hakam bin Amr atau dari Humaid Al-Himyari. Terlihat seperti bertentangan atau tidak? Iya, seperti bertolak belakang. Dua hadis yang pertama yang kita bawakan menunjukkan larangan, tapi hadis ini menunjukkan kebolehannya. Ya, menunjukkan kebolehannya. Karena dalam hadis Humaid Al-Himyari tadi kan diperintahkan wal yakhtarifa jami'an, hendaknya masing-masing hidup kan gitu ya. Wudu, ambil air terus wudu, ambil air, enggak boleh ngambil wudu di situ bareng-bareng. Nah, kalau ini penyebutannya jami'an menunjukkan apa? Barang-barang di satu bejana. Apalagi ada penguat tadi dari riwayat Imam Ibnu Majah ataupun dari Abu Daud. Di sana disebutkan nudli fihi aidina, kami menjulurkan tangan kami di bejana itu, masuk. Cepluk wudu, cus gitu masuk. Ya, bukan masing-masing ngambil kemudian wudu, tidak, tapi masuk bareng. Sama seperti itu. Taib. Nah, ini hadisnya. Ya, dan hadis ini hadis riwayat Bukhari. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Oleh karena itu dijelaskan juga oleh Ibnu Hajar beberapa faedah di dalam kitabnya Fathul Bari. Taib. Kemudian hadis yang lainnya, yang kedua atau yang B, yang terlihat bertentangan dengan pembahasan, yakni dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ikhtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mandi di dalam sebuah jafnah. Jafnah itu seperti mangkok, bentuknya mangkok tapi gede, yang bisa dibuat untuk mandi. Itu namanya jafnah. Kita apa namanya bilangnya? Bak mandilah kan begitu ya. Apa? Mantap. Betap. Itulah ya. Enggak tahu juga itu. Tapi pernah lihatnya gitu ya, yang dia cekungnya seperti itu. Ya, dalam bahasa Arab jafnah namanya. Ya, mirip seperti mangkok. Nah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi itu di jafnah itu. Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatawaddaa minhu. Perhatikan. Maka ketika sebagian istri Nabi tadi mandi di jafnah itu, di bak mandi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu. Datang kan begitu kan, sebagai suami lagi mandi istrinya, beliau datang mau wudu. Nah, seperti itu. Faqalat, maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Ya Rasulullah, aku ini mandi junub. Berendam kan begitu kan? Mandi junub, jupuk mandi junub di bak itu. Faqal, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, al-ma'u la yujnib. Ya, atau innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak membuat orang lain junub. Ya, enggak bisa gitu. Oh, ini air bekas mandi junub. Tiba-tiba kita kena air itu, pindah junubnya ke kita. Enggak bisa, bukan? Enggak bisa seperti itu. Walaupun air itu dipakai bekas orang yang mandi junub, lalu kita pakai, tiba-tiba kita kena junubnya. Aduh, kena junub juga saya jadinya. Jadi saya harus mandi lagi, tidak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yujnib atau innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak bisa membuat
orang lain menjadi junub juga. Baik. Maka berdasarkan dua hadis ini terlihat ta'arud, ya, bertentangan antara hadis-hadis yang melarang dan hadis-hadis yang membolehkan. Maka disinilah banyak pendapat ulama yang muncul tentang masalah ini. Ya, banyak pendapat ulama yang muncul tentang masalah ini. Yang itu disimpulkan oleh beliau di sini pada kandungan bab nomor 3. Ya, pada kandungan bab nomor 3. Nah, maka kita lihat kandungan bab yang ketiga. Kata beliau, wa qad dhahaba ahlul ilmi ilal jam'i baina ahaditsil man'i wa ahaditsil jawazi ila turuqin minha. Para ulama telah berusaha untuk melakukan penggabungan jamak, ya, disinergikan, nah, begitu ya, dikumpulkan semuanya dari hadis-hadis tadi, menggabungkan antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan memakai atau menggunakan sisa air wudu atau sisa air mandi wanita, dan digabungkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan pembolehan, ahaditsul jawaz, hadis-hadis yang di sana disebutkan boleh, ya, barengan mandi. Tapi hadis yang tadi sudah ini ya, artinya dari sisi ikhtilat itu sudah dihapus ya. Yang tadi itu dijelaskan oleh para ulama dari Abdullah bin Umar, dahulu kami kana rijalu wan nisa'u yatawaddauna, ya, fi zaman Rasulullah SAW jami'an au ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min ina'in wahid. Nah, untuk masalah ikhtilatnya itu sudah terhapus dengan turunnya ayat-ayat yang berkenaan dengan hijab atau perintah-perintah Nabi untuk, ya, dipisahnya antara laki-laki dengan wanita, kecuali antara suami istri atau dengan mahramnya. Ya, adapun suami istri atau dengan mahramnya, maka menurut sebagian pendapat yang membolehkan sisa air wudhu wanita tetap dipakai, maka mereka berhenti sampai di pendapat boleh, dengan catatan bukan kepada selain mahram, kan begitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada dosa ikhtilat atau bersentuhannya dengan lawan jenis yang tidak halal. Tapi kalau antara sesama mahramnya, ya, ataupun dengan istrinya, maka pendapat ulama yang membolehkan, kata mereka, ya tetap boleh. Demikian juga antara suami dan istri, yang nanti akan disebutkan juga di sini oleh beliau beberapa pendapat para ulama. Nah, di sini kesimpulannya kata beliau, para ulama telah berusaha menggabungkan antara hadis-hadis yang melarang dan yang membolehkan dengan beberapa bentuk penggabungan sebagai berikut. Pertama, tad'ifu ahadisil jawazi wal man'i bida'wa annaha muttaribah atau ittirab, ya. Wa nuqila dzalika 'anil Imam Ahmad. Jadi dinukilkan dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan juga pendapatnya Daud, bahwasanya mereka atau Imam Ahmad dan yang sependapat dengan beliau mendhaifkan semua hadis-hadis yang membolehkan ataupun yang melarang. Kenapa? Dengan alasan terjadi muttaribah, ittirab. Terjadi apa? Kontroversi, benturan. Ketika terjadi muttaribah, ittirab, maka semua hadis tadi dinyatakan dhaif. Ya, hadis tadi dinyatakan dhaif. Nanti dikomentari oleh beliau, oleh penulis di sini. Ini kita lihat dulu pendapat-pendapat para ulama, karena mereka semua adalah ahlul ilm, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini dia, dalam masalah fikih harus tenang. Ya, harus tenang bahasnya. Taib. Kemudian yang B, ada pula para ulama yang berpendapat bahwa jawazu wudu'il mar'ah bifadlir rajul lal aks. Ada yang berpendapat para ulama bahwa para wanita dibolehkan berwudu
dengan sisa air wudu laki-laki ataupun pria, tapi tidak boleh sebaliknya. Nah, itu ya, tidak boleh sebaliknya. Mereka menyimpulkan demikian. Karena hadis tadi jelas, terutama hadis dari Al-Hakam bin Amr tadi Al-Ghifari. Di sana kan disebutkan Rasulullah melarang kaum laki-laki berwudu dengan sisa air wudu wanita. Sehingga kata mereka, larangan ini berlaku bagi kaum laki-laki, ya, berlaku bagi kaum laki-laki. Artinya kaum laki-laki tidak boleh menggunakan air wudu, bekas wudu, ya, wanita. Tapi kalau sebaliknya boleh menurut mereka. Kalau wanita boleh. Misalnya ada laki-laki baru selesai berwudu, lalu air wudu itu dipakai oleh para wanita, maka ini boleh menurut mereka. Kenapa? Karena melihat hadis tadi. Hadis yang pertama dari hadis Al-Hakam, ya, Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Di sana hanya dikhususkan laki-laki saja yang tidak boleh menggunakan sisa air wudu wanita, dan ini menjadi pendapat yang kedua. Baik. Kemudian yang berikutnya yang C ataupun yang ketiga. Hamlu ahaditsil man'i 'alal khulwah. Lianna ahaditsal jawaz zahirah idza ijtama'a, nuqila an Ishaq wa Ahmad. Ya, perhatikan yang C ataupun yang ketiga, hadis-hadis yang melarang dibawa kepada larangan memakai sisa air secara terpisah. Karena hadis-hadis yang membolehkan zahirnya membolehkan air yang dipakai secara bersama-sama. Ini adalah pendapat yang dinukil dari Ishaq dan Ahmad juga. Ya. Jadi pendapat yang berikutnya, para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang melarang, yang ada larangan-larangan tadi, ya, dilarang menggunakan sisa air wanita tadi, sisa air wudunya wanita, itu dibawakan kepada larangan itu jika para wanita tadi berwudunya sendiri, secara terpisah sendiri. Paham ya? Wanita kan wudu sendiri, kan ada sisa air wudunya, lalu dipakai sama laki-laki. Nah, itu yang dilarang kata mereka. Paham ini? Paham pendapat ulama yang ini? Paham atau tidak? Ada seorang wanita berwudu, kan ada sisa air wudunya. Ya, misalnya ini ada bejana. Dia wudu sendiri di situ. Dia wudu sendiri sampai selesai. Nah, maka sisa air wudu tadi itu yang pakai bejana tadi itu enggak boleh dipakai. Nah, itu maksud para ulama tadi ini. Paham ya? Nah, ini merupakan pendapatnya Ishaq, demikian juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad juga. Akan tetapi kalau dia bersama-sama maka boleh. Kenapa? Karena mereka melihat adanya hadis yang menyebutkan kalau bersama-sama boleh. Paham ya? Nah, ini pendapat yang berikutnya. Jadi kalau bersama-sama barengan, ini ada satu bejana, ada si kakak, ada si adik laki-laki wudu barengan, cubuk ini. Ini enggak apa-apa. Enggak termasuk dalam larangan menurut mereka. Jelas? Tapi kalau ada wanita sendiri saja, setelah dia selesai lalu tiba-tiba datang yang lainnya, laki-laki, dia berwudu dengan air sisa wudu wanita tadi yang sendirian dia wudu, maka ini enggak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, D. Ya, bahwa larangan memakai sisa air bersuci wanita yang sedang haid. Larangan memakai sisa air bersuci wanita yang sedang haid. Pendapat ini dinukil dari Abdullah bin Umar, Asy-Sya'bi dan Al-Auza'i. Ya. Jadi dari pendapat yang keempat ini mengatakan bahwasanya yang dilarang di situ menggunakan sisa air ketika si wanita tadi mandi haid. Ya, wanita kan selesai haid kan mandi. Ya, selesai haid dia kan mandi. Ya, mandi bersih, mandi untuk mengangkat hadasnya selesai haid tadi. Nah, sisa air mandinya si wanita tadi karena sudah selesai dari haid, ini enggak boleh dipakai. Itu maksudnya mereka di sini. Itu maksud hadis larangan tadi. Ya, itu kata mereka, bukan berkenaan dengan wudu ataupun ya bukan berkenaan dengan mandi janabah, tapi mandi haid. Ya, dengan mandi haid. Akan tetapi yang lebih tepat bahwasanya
Kalau bekas sisa mandi haid, maka wallahu a'lam bishawab. Saya dapati Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, saya menganggap makruh ataupun dibenci menggunakan air yang bekas dipakai mandi wanita yang baru selesai haid. Kenapa? Karena enggak lepas dari sisa-sisa darah. Ya, sehingga lebih utama untuk tidak dipakai. Sementara hadis-hadis tadi, di sana yang dimaksud itu mandi di situ adalah mandi junub. Mandi junub yaitu karena sebab berhubungan ataupun karena mimpi basah, kan begitu. Karena wanita juga mimpi. Wanita juga mimpi. Bisa mimpi basah kesiram air. Dan dia wajib mandi. Baik. Itu yang D. Kemudian yang E, membawakan hadis-hadis yang melarang kepada makna menggunakan air sisa yang menetes dari anggota tubuh. Ini biasanya air musta'mal. Biasa dikenal dengan air yang musta'mal. Pernah dengar itu ya? Yang tasaqat. Jadi berwudu kan ada yang tetesan-tetesannya itu. Nah, itu yang dilarang dipakai untuk wudu. Menurut mereka hadis itu maknanya adalah larangan menggunakan sisa air wudu yang menetes. Ya, setelah wudu kemudian menetes, ada tetesan air wudunya sisa itu. Nah, itu yang dilarang menurut mereka. Nah, dan dibolehkan memakai air yang tersisa dalam bejana. Adapun yang tersisa di dalam bejana, maka itu bukan larangan menurut mereka. Ya, ini adalah pendapat Al-Khattabi. Baik, Masya Allah, banyak ya pendapatnya. Banyak pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan F atau pendapat yang terakhir, larangan tersebut dibawakan kepada makruh tanzih, bukan haram. Larangan itu adalah larangan yang makruh. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga pendapat yang ini, ya, ini membawakan kepada larangan tersebut berlaku. Artinya hadis itu berlaku karena hadis itu juga hadis yang sahih yang telah disahihkan oleh sejumlah ulama. Maka fikih yang bisa didapati, larangan itu diakui. Kenapa? Karena hadisnya telah dinyatakan sahih. Berarti larangan itu ada. Tapi larangan itu tidak mencapai kepada tahrim, tapi larangannya sampai kepada tanzih saja, yaitu makruh, bahasanya makruh. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Imam As-San'ani di dalam Subulus Salam. Kata Al-Imam As-San'ani, beliau mengatakan wal azhar, dan yang lebih terlihat jelas, ya, maksudnya yang lebih arjah, yang lebih kuat menurutku, kata Imam As-San'ani, jawazul amroini, bolehnya kedua perkara tadi. Ikhtisalur rajuli bifadlil mar'ati wa aksuhu, bolehnya seorang laki-laki mandi janabah dengan sisa air mandi wanita, atau sebaliknya, si wanita mandi dengan sisa air mandi janabahnya laki-laki. Maka dua perkara ini boleh. Wa annan nahya mahmulun ala tanzih. Adapun larangan yang terdapat dalam hadis, larangan itu dibawakan kepada tanzih. Makna tanzih adalah makruh, bukan haram. Sehingga kalaupun tetap digunakan, maka tetap sah wudunya, hanya saja dia mendapati ya kemakruhan ataupun sesuatu yang dibenci. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata beliau di sini, ringkasnya saya katakan, bentuk pertama hanya bisa dilakukan bila tidak ada kemungkinan menggabungkan kedua hadis tersebut. Namun dalam kasus ini keduanya bisa digabungkan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insyaAllah. Jadi kata beliau, menurut beliau pendapat yang pertama tadi enggak begitu kuat dengan menyatakan semua hadis itu didhaifkan, karena hadis itu bertolak belakang. Nah, ini pendapat yang pertama ini dilemahkan oleh beliau dengan mendhaifkan semuanya. Hadis yang membolehkan ataupun melarang itu didhaifkan. Ya. Kemudian adapun bentuk penggabungan kedua tertolak dengan hadis Abdullah bin Abbas di atas. Ya, jadi pendapat yang berikutnya yang kedua, di sana disebutkan kaum wanita boleh berwudu dengan sisa air wudu pria, namun laki-laki enggak boleh. Ya, laki-laki enggak boleh menggunakan sisa air wudu wanita, sebaliknya boleh. Maka kata beliau, pendapat seperti ini terbantahkan dengan hadis Abdullah bin Abbas tadi.
Dari hadis Abdullah bin Abbas di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu sementara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi di Jafnah tadi, ya kan? Masih ingat ya? Di Jafnah, lalu beliau datang ingin berwudu, lalu istrinya mengatakan bahwasanya saya mandi junub di sini. Maka Rasul mengatakan innal ma'la yujnib. Nah, terbukti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya larangan itu bukanlah larangan haram. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Ini tuh menunjukkan larangan itu adalah larangan yang makruh. Adapun mengkhususkan itu hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk wanita, maka ini pendapat yang lemah. Taib. Ini kata beliau. Kemudian bentuk penggabungan ketiga tertolak dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, aku dan Rasulullah SAW pernah mandi janabah dari satu bejana sehingga tangan kami saling berselisihan menciduknya. Nah, ini banyak hadisnya. Didapati Nabi SAW mandi dalam satu bejana, mandi junub bareng, ya, mandi junub bareng antara Nabi SAW dengan Aisyah, seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis ini. Ya, di sini disebutkan, kuntu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah SAW fi min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ya, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW di satu bejana. Ya, tangan kami saling berselisihan, maksudnya rebutan. Ya, ketika itu mandi janabah. Nah, maka pendapat yang tadi yang ketiga ini pun tertolak, yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang melarang dibawakan kepada pemakaian secara terpisah. Ya, gitu ya. Tadi kan ada kan bahwasanya kalau secara terpisah maka ini yang dilarang. Ya, kalau pakainya barengan maka ini enggak apa-apa, maka ini terbantah dengan hadis tadi. Taib. Adapun bentuk penggabungan keempat dan kelima adalah pengkhususan tanpa didukung dalil. Bentuk penggabungan yang paling tepat adalah yang terakhir, yaitu membawakan larangan tersebut kepada makruh tanzih. Ya, dia tidak sampai kepada makruh tahrim, tapi hanya makruh tanzih ataupun makruh dalam bahasa kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya. Jadi dengan ini kita bisa simpulkan bahwasanya larangan menggunakan sisa air wudu, ya, wanita bagi kaum laki-laki, larangan ini ya tidak sampai kepada keharaman, tapi larangan ini hanya sampai kepada makruh tanzih. Allahu a'lam bishawab. Taib. Ya, inilah pembahasan fikih. Kita masuk di larang-larang seputar fikih. Insyaallah nanti kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya yang 55 insyaallah. Cukup insyaallah. Ada yang tanya kan? Betul. Boleh. Iya, boleh dua-duanya. Maksudnya ada bejana, kemudian kita pakai gayung gini, wudhu di gayung. Iya, sama saja. Antum wudhunya di gayung atau wudhunya langsung di bejana besar, sama, nggak ada masalah. Boleh sah wudhunya. Ini ada bejana gede, kan tadi sudah lengkap hadisnya, ya kan? Baik itu di bejana besar atau antum mengambil lagi gayung lalu berwudu sama istri, ya kan? Atau istri duluan pakai gayung wudu, ada sisa airnya, lalu antum pakai, maka hukumnya makruh saja. Karena hadis-hadis larangan tadi, ya, kita nyatakan hadis yang tetap sahih. Ya. Kecuali yang kurang sopan itu udah bejana besar, antum istinsyak, nah itu kurang sopan itu. Ya kan? Ya tetap itunya di luar lah, kan begitu. Jangan nanti di situ kan begitu. Jadi sama saja, mau langsung, mau ini, tidak ada masalah. Makanya tidak kuat tentang adanya musta'mal, walaupun itu dibahas dalam fikih madhab, ya. Beberapa madhab membahas tentang air yang musta'mal tadi, air yang musta'mal. Tapi berdasarkan ini adalah bahasan lebih kepada bahasan ahlul hadis tadi, ya, dari para ulama melihat dari sisi hadisnya, mengumpulkan beberapa hadis,
lalu mereka juga membawakan beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Allahu a'lam bishawab. Bahkan pendapat jumhur ulama ini disebutkan. Jumhur ulama mengatakan boleh di jumhur ulama. Sedikit para ulama yang menyatakan makruh. Jelas? Sedikit para ulama yang mengatakan makruh, di antaranya Imam As-San'ani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, dan demikian juga mayoritas madhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa, hukumnya boleh saja, bukan makruh. Bukan makruh menggunakan sisa air wudhu wanita. Oke, jelas? Ini pendapat jumhur. Ya. Jadi pendapat penulis ini lebih mengikuti hadis dan yang sedikit gitu ya, di antaranya Ibnu Hajar tadi dan Imam Son'ani dan yang lainnya. Jelas? Taib, wallahu a'lam. Kita cukup sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.